Kain endek Bali itu sebenarnya kain yang dibuat dengan cara tenun ikat ya. Jadi menggunakan alat tenun bukan mesin. Yang di atas nanti teman-teman bisa melihat bagaimana prosesnya kayak gitu. ATBM kalau di Bali mungkin memiliki sedikit sedikit keunikan dibandingkan daerah lain gitu, karena di sini eh, dibuat lebarnya aja sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Jadi kalau di daerah lain mungkin ATBM itu rata-rata 110 sampai 115 lebarnya, kalau di Bali itu 105. Karena penggunaan utamanya memang untuk kamen, untuk kain bawah. Terus namanya sendiri kalau di tempat lain ya sudah ATBM gitu aja mesinnya. Kalau di sini mesin cak-cak namanya disebutnya kan begitu gitu. Jadi keunikan yang mungkin yang bisa banget untuk dilihat adalah bahwa yang membedakan endek atau ATBM Bali dengan yang lain itu adalah selain lebarnya adalah motif-motif yang pakai itu selalu simetris. Jadi sempurna kayak gitu. Mungkin di daerah lain saya tidak tahu apakah itu karena dikejar waktu ataukah apa, jadi motifnya itu tidak simetris, kemudian sisirnya ini juga tidak kepadatannya ini tidak fix kayak gitu, jadi tidak betul-betul pada tempatnya kayak gitu. Itu yang paling terlihat itu. Dan terpenting adalah memang ikat Bali ini kan sudah ada dari ratusan tahun yang lalu kayak gitu. Jadi melalui banyak sekali perjalanan waktu, jadi sampai di titik ini otomatis itu yang menjadi segala keunikannya kan tidak hanya pada prosesnya tapi juga pada motif-motif yang diambil, dan motif-motif yang diambil itulah yang menjadi penada zaman. Jadi kalau zaman dulu motif-motif yang berkaitan dengan pepatran atau berkaitan dengan yang berkaitan dengan nilai-nilai kesakralismenya, kemudian nilai spiritual dan lain kayak gitu. Sekarang bisa berkembang sangat luas ya kayak gitu, dan masing-masing memiliki nama sendiri ya, endek Klungkung, endek Gianyar, endek Denpasar atau endek Badung, endek Negara kayak gitu, atau endek Tabanan gitu. Dan biasanya mereka membuat motif-motif yang merepresentasikan daerahnya. Misalkan kayak di Gianyar itu endek pucuk kayak gitu, karena memang bunga pucuk itu dijadikan sebagai memang representasi Gianyar. Kemudian endek Jepun di Badung karena memang Badung direpresentasikan oleh kembang Jepun kayak gitu. Mulai dikembangkan atau mulai adanya endek Bali ini sebenarnya kalau kita bicara di Jawa itu gak jauh-jauh beda dengan masa perkembangannya batik sebenarnya. Jadi di abad ke-15-16 ketika zamannya kalau nggak salah Raja dalam Waturenggong yang di Kelungkung kayak gitu, itu mulailah adanya dibuat endek ini sebagai kebutuhan waktu memang untuk kain bawah ya atau kamen kayak gitu. Kemudian berkembang sekali di Desa Sulang di sana kayak gitu, yang itu sudah mulai banyak ramai, dan motif-motif yang digunakan pun juga banyak motif-motif yang berkaitan masih yang tadi saya bilang motif-motif pepatran yang memang itu erat kaitannya dengan spiritual, atau motif-motif yang memang itu memiliki unsur sangat dalam sekali tentang filosofi, tentang bagaimana simbol masyarakat di situ, kayak motif geometris misalkan yang hanya garis-garis istilahnya gitu, tapi itu memiliki makna yang dalam sekali. Motif-motif kotak-kotak atau poleng ya ini ya, itu memiliki makna yang dalam banget kayak gitu, atau yang disebut Prembojan juga, itu yang penggabungan dari ada flora, fauna, kemudian
apa namanya motif-motif yang sebagai simbol masyarakat waktu itu kayak gitu. Mulai berkembang sangat sangat pesat itu di era di abad ke-18-19 itu mulai banyak tahun 50-an sampai 80-an tuh berkembang sangat cepat jadi motif-motif flora fauna tuh benar-benar dieksplorasi dan apa namanya memperlihatkan bahwa betapa dinamisnya ini kayak gitu loh karena tidak hanya sekadar kebutuhan hanya untuk keagamaan untuk dipakai sehari-hari pun bisa dipakai juga untuk memang saat bekerja dan sebagainya jadi udah beralih dari kain kamen menjadi ke daily wear atau jadi ready to wear kayak gitu. Itu yang perkembangan yang secara singkat bisa saya sampaikan begitu kayak gitu. Dan mungkin masa kejayaan di era 50 sampai 80-an sampai 90-an itu yang memang mungkin saat ini kita belum bisa yang seperti itu karena memang saat ini banyak sekali pilihan kan kayak gitu loh. Selain apa namanya Ende ini sendiri kayak gitu. Cuman sudah sangat bagus sekali karena banyak sekali saat ini para perajin di 30-40 terakhir ya para perajin yang mulai betul-betul tuh bukan lagi yang hanya sekadar oh ya saya punya tenun dengan 1-2 penenun kayak gitu tapi sekarang tuh udah disebut di sini tuh pertenunan jadi dalam satu tempat itu sudah banyak sekali yang ada di situ kayak gitu apa namanya perajin tenunnya kemudian tukang ikatnya kemudian tukang celupnya kayak gitu. Setelah kita membuat mengawali semua kan dari benang-benang, kemudian dipintal, kemudian dibuat sedemikian rupa sampai menjadi sebuah ikatan. Jadi diikat dulu atau bahasa mungkin kalau di wasra lain dipola ya. Jadi ikatan itu adalah membuat si motif kayak gitu kan. Dan ini dibuat sekalian sebagai masternya kayak gitu yang nanti bisa buat diperbanyak kayak gitu. Ya, jadi dari ikatan kemudian dilepas, kemudian nah yang pelepasan dari ikatan yang cukup lama walaupun sebenarnya proses yang paling lama itu adalah di ikatan itu sendiri gitu. Tapi sebelum diikat kita kan sudah menentukan pola tuh kayak gitu. Itu harus memang diwarna dulu kan kayak gitu harus dicelup dulu kayak gitu. Jadi nanti memang apa namanya akan menghasilkan warna yang memang ini yang fix kayak gitu kan kayak gitu loh. Nah dari sudah diikat dilepas tukang warnanya sudah timbul tuh di apa namanya di dalam kerangkanya itu kayak gitu. Nah itu baru nanti di apa namanya di setting untuk nanti ada di mesin ATBM-nya kayak gitu untuk di setup di sana kayak gitu ya sudah proses akhir itu tinggal di menenunnya ini yang sebenarnya proses yang itu proses kalau ditenun itu ada proses yang sudah di hilirnya gitu. Jadi memang kalau kita tahu kalau tenun itu yang ribet di awal, tapi kalau mungkin kayak wasra lain misalkan kayak batik itu yang ribet tuh di akhirnya kayak gitu. Itu yang tahapan-tahapan yang penting ya dari awal sampai akhir kayak gitu. Kalau di tenun pencelupan tuh di depan, kalau di batik pencelupan tuh di belakang. Kayak gitu. Keunikan dari pertenunan endek di Bali ini adalah pekerjanya itu tidak seperti di daerah-daerah lain. Kalau di Bali, penenun Bali itu 99% itu adalah kelompok perempuan kayak gitu. Dan mereka mewarisi bisa menenun itu adalah dari memang turun-temurun rata-rata begitu gitu. Jadi saya melihat jarang sekali yang memang tiba-tiba tidak ada sejarah misalkan orang tuanya atau katakanlah mereka pernah bekerja di sebuah pertenunan
di sini ya kayak gitu. Itu terus tiba-tiba dia belajar untuk itu sangat jarang. Rata-rata memang sudah dari turun temurun kayak gitu. Asal mereka adalah dari memang sekitaran dari pertenunan itu sendiri. Jadi memang rata-rata adalah apa ya, entitas dari sebuah komunitas itu saja kayak gitu, atau koloni itu kayak gitu. Jadi tidak ada yang jauh-jauh, misalkan kayak mungkin kalau daerah lain bisa dari tempat lain terus kemudian menetap di situ, bekerja di situ. Tapi kalau keunikan keistimewaan di sini adalah bahwa itu adalah masyarakat sekitar itu sendiri kayak gitu loh. Yang mempekerjakan tentunya adalah para pengusaha yang memang kalau di Bali kita bisa bisa yang memang misal kayak keluarga Togok itu kan dari di Gianyar itu kan adanya yang pertama ada di sana dan berkembang sampai hampir semua keluarganya memiliki pertemuan sendiri. Nah, jadi yang mempekerjakan rata-rata memang ya yang sudah dari awal secara organik itu terus menerus ya sudah itu kayak gitu. Jadi jarang sekali di Bali adalah ada tiba-tiba ada pengusaha endek baru kayak gitu yang langsung mempekerjakan itu. Saya rasa kalau di tenun endek saya belum pernah lihat, tapi kalau mungkin tenun yang sifatnya kontemporer itu mungkin masih ada. Kita memang krisis regenerasi ya, terutama pada di tingkat produsen tenunnya. Sudah berpuluh-puluh tahun orang tuanya memang usahanya bikin endek gitu. Tapi pertanyaannya apakah anak-anaknya mau melanjutkan kayak gitu? Karena sudah sibuk dengan dunianya sendiri kayak gitu. Jadi akhirnya upaya kami adalah bagaimana kita membuat regenerasi ini paling enggak lah sedikit banyak kita terus bisa tetap lestari dan berkembang ya gitu. Beruntung sekali saat ini banyak sekolah menengah kejuruan yang itu memiliki jurusan kayak di Gianyar tuh ada jurusan tekstil, kemudian kalau tata busana ada beberapa di daerah, di beberapa kabupaten ada. Nah, itu yang menjadi sebenarnya salah satu cikal bakal kita bisa meng-leverage atau men-suggest mereka untuk bisa terus melanjutkan ini gitu. Dari mereka sebagai agent of change-nya, anggaplah seperti itu gitu. Selain nanti adalah bahwa di sekitaran lingkungannya kayak gitu, itu kita juga bisa terus untuk membuat pola bagaimana kita bisa ngajari mereka yang mau bekerja di bidang tekstil tradisional ini. Itu masih bisa dilakukan, tapi ya memang probabilitasnya tidak sebesar ketika kita bisa merekrut dari sekolah ya kayak gitu loh. Kemudian kalau untuk dibuat secara secara outfit, secara look atau secara ready to wear kayak gitu. Saat ini pun juga sudah banyak sekali ya anak-anak muda yang mau pakai kayak gitu. Tapi mereka biasanya juga milih motifnya gimana, kemudian warnanya gimana. Jadi dan anak muda kan mungkin tidak cocok mereka mungkin merasa nggak cocok ketika pakai yang motif-motif yang sifatnya motif klasik kayak geringsing kayak gitu-gitu ya, kayak gitu loh. Kan ini yang mungkin kita harus berikan edukasi kayak gitu. Jadi lebih suka dengan motif-motif yang sifatnya itu lebih kontemporer, lebih flashy, lebih yang kayak gitu kan, dengan pilihan warna dan konsep motifnya atau desainnya yang lebih ringan dan lebih fresh kayak gitu. Jadi masalah warna dan masalah motif aja sih kayak gitu yang untuk kalau kita bicara untuk pasar anak-anak muda gitu.
ini sesungguhnya berawal dari ya tahun 2020 kemarin, Christian Dior ternyata dia tertarik untuk mempergunakan Nek Bali sebagai salah satu bagian daripada koleksi dia yang akan dipergunakan pada produknya di tahun 2021. Tentu sebelum terbit produknya, dikeluarkan produknya di tahun 2021, dia mengadakan fashion show ya di bulan September tahun 2020. Nah, dalam rangka fashion show itu, nah karena Dior mengetahui bahwa kain yang dia pergunakan itu adalah Nek Bali, ya kan? Nah, kemudian Nek Bali ini sudah terdaftar sebagai sebuah warisan budaya tak benda di Indonesia dan berarti internasional mengetahui. Maka oleh karena itu tentu ketika dia ingin menggunakan ini, mereka bersurat minta izin kepada pemerintah Provinsi Bali melalui kedutaan besar yang ada di Prancis. Ya, jadi itu cerita awalnya, ya kan? Nah, karena itu melalui kedutaan besar mereka bersurat mohon izin kepada Gubernur Bali tentang penggunaan Nek Bali ini. Nah, dari situ Gubernur Bali tentu melihat ini dua hal, peluang tetapi tantangan, ya kan? Peluangnya produk kita akan dipromosikan, ya kan? Dipergunakan oleh sebuah brand yang terkenal, tentu memberi manfaat promosi luar biasa. Tetapi tantangannya, dampaknya kepada kita ada tidak? Ya, memberi manfaat tidak kepada masyarakat Bali sesuatu pihak yang memiliki merek atau produk ini. Kemudian tentu kita ingin memastikan hal-hal tersebut, ya kan? Nah, oleh karena itu dalam kesempatan itu pada hakikatnya pemerintah Provinsi Bali akan mengizinkan menggunakan produk itu sepanjang bisa dipastikan bahwa nek-nek yang dipergunakan itu memang diproduksi di Bali, ya kan? Diproduksi di Bali, kemudian tentu dipastikan bahwa dikerjakan oleh masyarakat Bali. Jadi ketika waktu itu kita habis mendapat anugerah, ada award yang kita baru terima, Good Design Indonesia dan Good Design Award kayak gitu. Jadi itu sebuah kompetisi desain industri untuk bagaimana kita produk kita ini memang benar-benar berkualitas dan itu diakui kayak gitu. Jadi istilahnya kalau kayak di Indonesia gitu katakan di produk umum gitu kayak label SNI gitu. Nah itu kan meningkatkan memang trust-nya buyer ke kita bahwa produk kita yang berkualitas, dan tuh kita waktu itu memang menang di Indonesia, dan kalau menang Indonesia otomatis dikirim ke tingkat dunia di Jepang kayak itu, dan kita juga dapat award di sana kayak gitu. Nah setelah kita menerima penghargaan itu, kita dikontak memang dari Kemendak, dari perdagangan itu menawarkan kayak gitu, dan ini sebenarnya juga sudah katakanlah sudah hopeless ya gitu. Tapi kan kita mengusahakan jangan sampai kerjasama ini itu lepas kan begitu kayak gitu. Akhirnya coba deh gitu. Saya kirim waktu itu ada 23 piece kayak gitu. Kemudian dikirim ke Eropa kayak gitu dari Kemendak, terus kemudian di sana lewat atas perdagangan untuk disampaikan ke pihak Dior. Bersyukur kita lulus gitu. Itu yang akhirnya dari mungkin waktu yang kita terkejar oleh waktu kan gitu. Terus kemudian mereka mengirimkan sampelnya ke kita. Jadi yang penting kita lulus uji dulu nih kayak gitu kan. Terus mereka mengirimkan sampel, seminggu kemudian saya terima, saya pelajari. Kita harus buat yang sama seperti sampel itu gitu. Tapi kita berkeyakinan waktu itu karena sampel itu standarnya itu masih di bawah standarnya kita
Jadi kita bisa membuat lebih bagus daripada sampel itu, baik itu di presisi motifnya ataupun di materialnya kayak gitu. Kita bisa buat lebih bagus kayak gitu. Nah, kemudian kita juga sudah membuat sampel, kita kirim di sana, di approve, ada PO datang. Jadi kita masih belum apa-apa nih, masih mereka hanya PO aja gitu. Dari 6 motif yang diberikan, kemudian ada sebenarnya semua ada 9, tapi 6 dulu yang dibuat di awal, nanti kemudian tambah yang 3 kayak gitu. Tapi yang 3 itu di luar dari yang memang timingnya ini, period time-nya ini cuma 2 bulan itu. Dan kita bikin pure untuk di sesi pertama itu sekian ribu meter itu dalam waktu 1 bulan. Efektifnya sih 1 bulan 1 minggu ya kayak gitu loh, dengan segala QC dan ini yang ada, dan itu luar biasa intrik di dalamnya. Jadi tidak semudah yang katakanlah kalau kita pesen barang di orang, misalkan Rahel saya pesen Ende ya tanggal 30 nanti harus jadi kayak gitu. Oke, tanggal 28, 27 mungkin sudah diberikan ke kita, udah jadi kan. Tapi kalau ini nggak bisa begitu. Kita setiap hari harus Zoom, harus meeting. Waktu itu setiap jam 12 malam, karena di sana itu jam 6 sore. Ini kita meeting dengan timnya Dior, termasuk ada Maria juga di sana, kayak gitu, dengan atase perdagangan yang ada di Paris gitu. Jadi itu dilakukan setiap hari. Kita harus melaporkan progres, kita harus memberikan dokumentasinya hari itu apa dan sebagainya gitu. Itu yang membuat kita sebenarnya under pressure sih gitu. Itu udah stres banget kayak gitu. Waktunya mepet, banyak tambah terus kayak gitu. Nah, kemudian selesai per 31 Desember kemarin, dan sebelum itu di November itu kita sudah menjadi sebagai supplier tetapnya mereka. Jadi kita sudah tahapan di bukan lagi kerjasama yang sifatnya sporadis atau hanya PO aja, tapi kita memang sudah menjadi suppliernya, dan itu pada kita tatarannya pada bicara bukan hanya Christian Dior tapi Christian Dior Group kayak gitu. Jadi setelah di blow up besar-besaran oleh media, dan memang itu akhirnya bisa dilihat memang secara nyata seperti itu gitu. Jadi dampaknya itu bukan secara langsung sebenarnya, tapi secara tidak langsung itu kita bicara tentang brand nurturing kitanya, kemudian kita bicara tentang bagaimana akhirnya banyak sekali pihak-pihak yang berkepentingan dengan kita, ingin bekerja sama, tidak hanya menghasilkan produk yang bagus, tidak hanya Ende saja, tapi juga komoditas lain yang itu sifatnya adalah bahwa semuanya sama. Ada basisnya selalu adalah di pelestarian budaya dan kearifan lokal. Kita kan fokus sekali pada memang isu tentang pemberdayaan, terutama kelompok perempuan dan anak muda ya, kayak gitu. Kemudian fair trade dan lain-lain, itu kita memang fokus di sana kayak gitu. Dan itu yang akhirnya membuat banyak sekali pihak-pihak yang itu secara tidak langsung sebenarnya adalah tidak hanya meningkatkan penjualan di kita, tapi juga meningkatkan positioning dari branding dari brand kita sendiri. Itu sebenarnya gitu. Di Dior nggak sebagai center point-nya, paling nggak dia sudah juga pasti memperkenalkan bahan-bahan yang dia pakai. Oh, ini dari India, ini dari Indonesia, Bali kayak gitu. Paling nggak membuka wawasan lah. Oh, di Bali ada nggak kayak gini tenun yang etnik kayak gini, cantik kayak gini, handmade gitu. Dan terutama juga jadi buat kita sebagai orang Indonesia juga biar lebih mencintai produk lokal, karena itu yang make orang luar aja tuh make dengan proud gitu kan di fashion show kayak gitu. Terus kenapa kita nggak make?
Kenapa kita harus pakai brand-brand luar, lebih bangga pakai brand luar dibandingin brand lokal kayak gitu. Dengan produk-produk lokal gitu sih. Saya sih berharapnya itu dengan kayak gini tuh masyarakat terutama yang di Bali ya, terutama masyarakat sekitar sini juga tuh semakin terbuka kalau dengan meningkatnya ini tuh kita sama-sama lah, maksudnya itu melestarikan lah Anda tuh dengan nggak cuman make gitu loh. Kita juga harus jaganya tuh dari oke, aku mau belajar nenun deh sekali-sekali kayak gitu. Aku pengen tahu loh prosesnya kayak apa kayak gitu. Seenggaknya kita tahu gitu. Oh ini loh prosesnya, ini prosesnya, ini prosesnya. Apa ya? Terus orang yang muda-muda tuh mulailah tergugah gitu. Kayaknya keren nih jadi penenun kayak gitu. Kayaknya keren nih aku bisa. Siapa tahu kita nggak pernah tahu dari kamu cuma belajar nenun, belajar nyelup, belajar ngincir, bikin motif. Kamu bisa punya pertenunan sendiri. Itu kan suatu yang mungkin, sangat mungkin terjadi. Ya dari usaha rumahan, dari kamu nenun aja sendiri, akhirnya kamu nyelup sendiri, bisa punya pertenunan sendiri, itu kan luar biasa gitu loh. Daripada kamu cuma berpikir sempit, aku abis lulus aku mau jadi karyawan kantor, oke, end gitu. Tentunya kita harus mencintai. Memakai, dibuktikan dengan memakai ya. Dibuktikan dengan memakai produk-produk yang memang itu masuk di dalam BBI, Bangga Buatan Indonesia, memakai produk lokal. Kan begitu, kayak gitu loh. Itu yang paling penting di sana. Kemudian yang kedua adalah kalau kita bicara memakai berarti kita bicara dari sisi pasar. Kalau dari teman-teman perajin atau UKM atau pelaku tenun sendiri kayak gitu, ayo dong kita jangan jangan hanya kita masih punya mindset seperti dulu yang kita jualan, yang kita membuat karya itu ya sudah seperti itu gitu. Kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Digital harus masuk. Jadi bisa ikatan pola desain itu bisa didigitalkan kayak gitu loh. Nanti biar agar lebih mudah untuk nanti buat ikatan dan lebih cepat kayak gitu. Jadi semua bisa nggak manual kayak gitu. Kemudian ayo para pelaku usaha yang sebelum ini kita terus mengeluh karena kondisi pasar, ayo kita bikin bagaimana membuat strategi untuk kita bisa keluar dari lubang ini. Kayak gitu. Kita tidak bisa hanya sekadar menggantungkan dari sebuah kebijakan, dari sebuah ajakan aja, ajakan pameran apa sebagainya. Kalau nggak ada pameran kita jadi repot nggak bisa jualan gitu. Jadi memang dari diri kita sendiri, dari hal yang paling kecil dan dari sekarang kita harus sudah bisa untuk bagaimana menentukan betul-betul kita bisa mandiri, menentukan strategi kita ke depan seperti apa. Secara bisnis, bukan secara dagang. Dan yang terakhir adalah bersama-sama kita harus memikirkan bagaimana ada regenerasi. Entah itu penenun, entah itu pembatik, entah itu apa saja yang itu kaitannya dengan segala sesuatu identitas budaya kita yang berbasis kearifan lokal yang itu kita saat ini betul-betul sangat krisis di regenerasi untuk bagaimana krisis regenerasi tentunya di hulu ya kayak itu penenun pembatik mungkin yang lagi tren yang lagi banyak banget dibuat ya kayak sasirangan jumbutan itu kan karena tingkat kesulitan dan kesulitannya memang rendah kayak gitu tapi khusus untuk penenun pembatik ayo kita pikirkan itu karena itu adalah krisis bersama-sama. Jangan sampai budaya kita ini nanti akan
dijual di sini, tapi produsennya adalah produsen dari negara lain. Itu yang sangat menyakitkan. Itu yang disebut sakit tidak berdarah.